Langsung kita mulai. Di pertemuan pertama atau day one, hari pertama ini, kita akan belajar tentang yang namanya TOEFL secara sekilas terlebih dahulu sebelum masuk materi lebih lanjut. Ya. Jadi teman-teman, dalam TOEFL Paper Based Test atau TOEFL PBT yang akan teman-teman hadapi nanti, ada tes TOEFL ya teman-teman. Sebenarnya TOEFL itu ada berbagai macam teman-teman. Ada TOEFL ITP, ada TOEFL PBT, CBT, IBT, ada macam-macam sekali. Banyak ya, ada 4. PBT, CBT, IBT, ITP, sorry ada 5, sama TOEFL Prediction. Nah, PBT itu TOEFL Paper Based Test, atau biasanya kalau teman-teman official test itu nanti dia sebutannya kalau dikeluarin sama Amerika Serikat sertifikatnya itu namanya TOEFL ITP. Tapi kalau nanti teman-teman tes di akhir kan ada post test ya teman-teman ya. Ada post test. Nah, nanti ada sertifikat tuh. Sertifikatnya itu disebut dengan TOEFL Prediction. Kenapa? Karena dia sertifikatnya yang mengeluarkan adalah lembaga. Lembaga ini ya, bukan dari ETS Amerika Serikat. Jadi kalau lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu adalah ETS dari Amerika Serikat, ETS itu Educational Testing Service. Kalau teman-teman cari di website, websitenya itu namanya www.ets.org ya. Kalau sertifikat yang ngeluarin mereka langsung dari Amerika itu namanya TOEFL ITP. Tapi kalau sertifikat yang ngeluarin bukan dari Amerika, yang dari lembaga ETS, dari lembaga kursus, dari kampus, yang dia tidak bekerja sama dengan ETS, maka itu sertifikatnya disebut dengan sertifikat prediction. Nah, sertifikat prediction ini itu kadang bisa untuk daftar kuliah, untuk kerja, ada juga yang nggak bisa. Kalau nggak bisa mau nggak mau harus pakai TOEFL ITP seperti itu. Jadi tergantung. Jadi ketika teman-teman apply beasiswa atau mungkin mau daftar kuliah di luar negeri, teman-teman harus memastikan jenis TOEFL apa yang diminta. Apakah PBT, CBT, IBT, ITP, atau prediction. Nah, kalau di kelas kita akan fokus ke materi TOEFL PBT atau kalau standar soalnya itu lebih fokus ke TOEFL ITP ya, cuman sertifikatnya nanti jenisnya prediction seperti itu. Nah, apa aja sih yang diujikan dalam TOEFL teman-teman? Di dalam TOEFL teman-teman yang diujikan itu ada 3 TOEFL yang kita pelajari ya teman-teman, yaitu ada listening comprehension, jumlah soalnya adalah 50, kemudian ada structure itu jumlah soalnya ada 40, reading jumlah soalnya ada 50. Durasi waktunya itu kurang lebih 2 jam. Kalau dipecah, teman-teman, listening itu kurang lebih 35 menit. Ya, ngikut audionya. Kalau teman-teman kemarin kerjain kan ada audionya ya. Itu menyesuaikan dengan audionya. Kemudian kalau structure 40 soal itu waktu yang diberikan adalah 25 menit. Wow, 25 menit untuk 40 soal. Artinya satu soal teman-teman harus menyelesaikannya dalam waktu 37 detik. Itu udah sama milih jawaban yang udah baca soalnya, nentuin jawabannya sekaligus kalau official testnya itu pakai paper yang ngarsir kayak gitu, itu udah plus ngarsirnya. Jadi satu soal 37 detik. Kalau reading comprehension yang 50 soal ini, teman-teman, itu jumlah soalnya 50, waktunya 55 menit. Wow, 55 menit ya, lebih banyak ya. 50 soal, 55 menit. Ingat, ada bacaannya, jangan lupa. Meskipun waktunya lebih banyak, 5 menit lebih banyak daripada jumlah soalnya, tapi ada bacaannya. Jadi harus tetap hati-hati. Oke. Nah, skor yang diberikan di dalam soal TOEFL itu sekitar 310 sampai 317 atau 310 sampai 677. Jadi kalau ada orang skor TOEFL-mu berapa? Skor TOEFL-ku 800, berarti bohong. Nggak ada ya skor TOEFL 800. Skor TOEFL paling tinggi adalah 677 dan paling jelek adalah 310 atau 317. Tergantung referensinya ya, ada 317 ada 310. Kalau saya biasanya pakai yang 310 gitu. Jadi kalau ada orang, skor TOEFL-mu berapa? Skor TOEFL-ku 310. Wow, banyak. Salah, itu paling rendah. Nulis nama doang, skornya udah 310. Itu nggak ngerjain sama sekali, udah 310. Bener 10, skornya juga 310. Jadi artinya teman-teman kalau mau dapat nilai
dari skor TOEFL harus benar di atas 10 atau di atas 12 baru bisa dapat skor TOEFL. Nambah. 310 itu udah yang paling rendah. Paling tinggi 677. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, listening. Listening nih teman-teman. Listening itu dibagi menjadi 3 bagian. Kalau teman-teman kemarin sudah mengerjakan soal pretestnya pasti tahu ya. Ada bagian part A, part B, dan part C. Kalau part A itu jumlah soalnya ada 30. Kemarin sudah dikerjakan ya. Apa isinya? Isinya adalah short conversation. Jadi ada laki-laki ngomong, si laki-laki ini entah curhat atau cerita atau nanya, si ceweknya jawab pertanyaan, atau kalau nggak gitu dia ngasih saran atau mungkin merespon dari pernyataan si laki-laki itu. Kemudian ada pertanyaan. Itu nomor 1 sampai 30 yang part A. Kemudian yang part B-nya itu ada 8 soal. Kalau teman-teman kemarin sudah mengerjakan pretestnya, ada part B ya. Part B ini gimana? Part B itu isinya adalah longer conversation. Percakapannya antara laki-laki dan perempuan, tapi lebih panjang dibandingkan dengan yang part A. Kalau yang part A cuma si cewek ngomong, cowok ngomong, kemudian ada pertanyaan. Tapi kalau yang part B, ini lebih panjang. Kurang lebih 30 detik sampai 90 detik, seperti itu. Dan jumlah pertanyaannya itu ada 4 per satu percakapan panjang. Ini bukan satu longer conversation ya, ini harusnya 2. Jadi ada 2 longer conversation, satu conversationnya 4 pertanyaan. Jadi totalnya 8 soal, gitu ya. Kemudian yang part C itu jumlahnya 12 soal. 12 soal ini biasanya bukan satu monolog ya, ada 3 monolog. Nah, 3 monolog di mana nanti masing-masing monolognya itu ada 4 soal. Jadi totalnya 12 soal. Part C ini kayak gimana? Ada satu orang ngomong, entah itu dosen atau mungkin guide, yang dia memberikan informasi. Nah, kemudian ada pertanyaan. Itu untuk listening dalam TOEFL. Kemudian kalau structure teman-teman, structure itu dibagi menjadi 2, ada structure itu sendiri dan written expression. Saya tulis di sini ya. Di sini readingnya dibahas di belakang berarti ya. Ada structure and written expression. Nah, bedanya apa sih written expression? Nah, kalau structure itu structure dan written expression itu nomor 1 sampai nomor 15-nya itu memilih jawaban benar. Jadi ada soal bentuknya kayak gini. Titik-titik, subjek titik-titik, ada objek gitu ya. Nah, ini apa namanya? Melengkapi kalimat. Jadi memilih jawaban melengkapi kalimat. Nah, ini melengkapi kalimat. Artinya kita diminta untuk memilih jawaban yang tepat ya, untuk mengisi titik-titik tersebut. Sedangkan nomor 16 sampai dengan nomor 40 itu adalah error analisis, teman-teman. Artinya, teman-teman harus mencari mana sih kesalahan yang ada di dalam soal TOEFL itu. Nah, kayak gini ya, di garis bawah. Nah, kira-kira yang salah yang mana? Nah, di sini ada contoh ya, teman-teman. Incomplete sentence atau kalimatnya tidak lengkap, yaitu tugas kita melengkapi kalimat. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kalau error recognition itu error analysis ini ya, nomor 16 sampai 40. Nah, biasanya perempuan ini yang banyak benernya nih. Karena perempuan biasanya gampang ingat kesalahan orang lain ya. Kalau laki-laki habis ya udah gitu kan. Kalau perempuan kalau udah ada satu kesalahan inget terus sampai besok-besok wah inget terus ya. Makanya biasanya perempuan paling banyak bener itu di nomor 16 sampai 40. Gitu ya. Oke, itu intermezzo aja bercanda ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada si bla 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 my friend, teman-teman. Si bla 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 my friend. Kalau kita lihat di sini sudah ada subjek si ya, teman-teman. Tentu teman-teman udah belajar ya waktu SD ada pelajaran bahasa Indonesia ada subjek. Ada subjek di dalam kalimat. Kalau di dalam bahasa Inggris, teman-teman, di dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan harus ada verb. Itu dalam kalimat. Itu khusus di TOEFL ya. Khusus di TOEFL. Dalam bahasa Inggris maksud saya.
Jadi dalam bahasa Inggris yang namanya kalimat itu minimal harus ada subjek dan verb. Boleh ada objek, boleh ada verb kalau dibutuhkan. Sedangkan kalimat ini, si bla 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 my friend, belum ada verb-nya. Maka kita butuh verb. Verb yang tepat adalah, iya, kalau she pakainya is ya. Nggak boleh pakai am. Kalau am itu untuk I. Kalau are untuk you, we, they. Saya kira teman-teman udah tahu kalau yang ini. Ini pelajaran dasar ya. Kemudian kalau yang nomor 2, error recognition. Kalau error recognition itu mencari kesalahan. Di situ ada the hotel are located on the Surabaya Street. Nah, kira-kira yang salah yang mana? Ya, yang salah adalah yang Charlie. Kenapa Charlie? Karena hotelnya cuma satu. Kalau satu itu bukan are tapi pakai is. Seperti itu. Jadi di dalam soal TOEFL teman-teman tinggal cari yang error aja, yang error oh Charlie. Untungnya di soal TOEFL kita tidak diminta untuk membetulkan. Kalau are salah harusnya apa? Is. Gitu. Kita tidak diminta untuk membetulkan, hanya mencari yang error saja. Kalau disuruh betulin sekalian pusing juga ya. Waktunya pendek, suruh betulin sekalian. Gitu. Lanjut. Materi selanjutnya adalah tentang subject verb agreement. Di dalam soal TOEFL yang harus teman-teman perhatikan adalah tentang subject verb agreement. Apa itu subject verb agreement? Subject verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dengan verb-nya ya, teman-teman. Kalau subjeknya singular, verb-nya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, verb-nya juga harus plural. Contohnya, she, si tunggal berarti pakai is. Saya tulis di sini. Kalau apa namanya verb singular itu ada is, ada was, tergantung tensisnya ya. Ada does, ada has. Tapi kalau verb yang plural itu ada are, kemudian ada were, kemudian ada do, dan ada have. Gitu. They, makanya di sini bukan they is, tapi they are. Karena they lebih dari satu. Mereka berarti kan lebih dari satu, yang makanya pakai are. Plural harus sama plural. Gitu. Kemudian di dalam soal TOEFL structure, ada aturan kalau ada satu subjek, maka akan ada satu verb. Ya. Kalau ada satu subjek, akan ada satu verb. Misal saya bilang, yang tadi ya, yang gampang aja, I love you. Itu kan I subjek, love-nya verb, satu subjek, satu verb. Gitu ya. Baik kalimat nominal ataupun kalimat verbal. Teman-teman tahu nggak kalimat nominal sama kalimat verbal itu apa? Saya jelaskan dulu ya. Kalau kalimat nominal itu kalimat yang dalam bahasa Indonesianya nggak ada kata kerjanya. Misal saya bilang, saya dokter. Kan nggak mungkin bahasa Inggrisnya I doctor. Nggak boleh bilang I doctor gitu ya. I a doctor. Nggak boleh. Ini bukan kalimat. Ingat, kalimat itu harus ada verb-nya. Makanya ada I am a doctor. Contoh lagi, kamu cantik. Nggak boleh you beautiful. Mana kata kerjanya? Kalimat harus ada kata kerjanya. Makanya ada tambahan jadinya you are beautiful. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat tersebut nggak ada kata kerjanya, maka teman-teman menggunakan kalimat nominal. Kalimat nominal itu menggunakan to be. To be itu apa aja? To be itu adalah, saya tulis ini ya. To be itu is, are. Kalau kondisinya sekarang, kamu cantik sekarang ya, you are beautiful. Tapi kalau cantiknya dulu, you were beautiful. Jadi pakai were atau was. She was beautiful berarti dulunya cantik, sekarang udah nggak cantik kayak gitu. Jadi kalau kalimat nominal atau non verbal ya teman-teman, itu dalam bahasa Indonesia nggak ada kata kerjanya dan kita harus pakai is, are atau was, were. Misalkan lagi, aku di Pare atau aku di Jakarta, I in Jakarta. Nggak ada kata kerjanya. Ingat, dalam bahasa Inggris harus ada kata kerjanya. Kalau di Jakartanya sekarang, ya berarti I am in Jakarta. Kalau dulu, ya I was in Jakarta. Seperti itu.
Beda dengan kalimat verbal. Kalau kalimat verbal itu ada kata kerjanya. Contohnya, she works, dia bekerja at University of Brawijaya, Brawijaya University, kayak gitu ya. Atau misalkan lagi, aku mengunjungi museum, I visited museums, kayak gitu. I visited museums. Ada kata kerjanya. Kalau ada kata kerjanya berarti itu disebut dengan kalimat verbal, gitu. Lanjut. Nah, kalau tadi udah saya bahas dalam kalimat itu harus ada subjek, harus ada verb ya. Harus ada subjek, harus ada verb gitu ya. Harus ada subjek, harus ada verb. Nah, terus apa aja nih yang bisa jadi subjek atau bentuk subjek itu apa aja sih? Nah, di sini ya teman-teman, bentuk subjek itu ada nama orang atau kata benda ya, kata benda yang pertama. Jadi subjek itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama ada noun, kedua ada pronoun. Pronoun itu I, you, we, they, he, she, it. Kemudian ada noun phrase. Noun phrase itu frase. Jadi kalau misalkan saya bilang buku itu noun, tapi kalau noun itu kata benda ya. Kalau saya bilang buku tebal itu namanya noun phrase. Kamu salah. Misalkan lagi bilang meja, meja itu noun. Tapi kalau saya bilang meja coklat, nah itu namanya noun phrase. Gadis itu noun, tapi kalau saya bilang gadis cantik itu namanya noun phrase. Jadi frase itu rangkaian dua kata atau lebih. Kemudian keempat non clause, non clause nanti kita pelajari ya teman-teman. Kelima ada apa namanya gerund, gerund itu adalah verb ing. Kemudian keenam ada to infinitive. Nah, ini kalau mau ngafalin lebih gampang ya, non pronoun, non phrase, non clause, gerund, to infinitive. Nah, di sini dibahas nih, sebenarnya non itu apa aja? Non itu, jadi ini teman-teman. Kalau di slide ini ya, non phrase, kemudian gerund dan to infinitive ini dimasukkan ke kolom noun. Nah, makanya di sini dituliskan kayak gini. Ini kayak gini. Jadi non itu bisa berbentuk non phrase itu sendiri atau nama benda tadi, a table, Ahmad, nama orang, nama benda, kemudian pekerjaan, a teacher. Gerund itu juga termasuk noun. To infinitive itu juga termasuk noun. Gitu. Ahmad is a student, nama orang. Jadi nama orang, nama benda, kucing, nama hewan, nama bulan, nama hari, Sunday, Monday, Tuesday, March, April itu adalah noun. Dan dia bisa jadi subjek. Misalkan bilang apa ya namanya? A cat is cute. Nah, kucing itu lucu. Nah, itu boleh. Jadi itu adalah kata benda yang bisa jadi subjek. Kata benda bisa berupa nama, nama benda, pekerjaan, atau gerund. Makanya kalau orang bilang berenang adalah hobi saya, bukan swim is my hobby. Nggak boleh. Kenapa? Karena subjek itu tidak bisa berupa verb. Di sini kan nggak ada ya. Subjek itu harus berupa gerund atau to infinitive kalau dia berupa verb. Jadi nggak boleh bila berenang bilang swim is my hobby. Salah. Harusnya adalah swimming is my hobby. Alasannya kenapa? Karena verb tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek adalah gerund. Atau boleh to infinitive. To swim is my hobby. Jadi teman-teman boleh bilang dengan to swim is my hobby. Karena to infinitive itu bisa jadi subjek. Gitu. To bring a gold is my target. Nah, ini subjeknya adalah to bring a gold. Kalau subjeknya berupa gerund atau to infinitive, dia dianggap tunggal ya teman-teman, makanya dia pakai is di sini. Oke. Kita lanjut. Membosankan sekali kalau saya ngomong sendiri. Tapi gimana ya? Ini kelasnya online. Kalau sambil ngobrol waktunya habis ya. Nanti nanyanya di belakang aja nggak apa-apa ya. Biasanya saya lebih suka interaktif. Saya ngomong, saya tanya, saya ngomong, saya tanya. Tapi kalau kayak gitu takes time banget ya. Nggak apa-apa ya, kayak gini ya. Oke.
Selanjutnya, tadi udah kita bahas yang bisa jadi subjek ada 6 ya teman-teman. Nah, sekarang yang bisa jadi verb. Verb itu bisa pakai to be atau kata kerja itu sendiri. To be itu apa aja? Ada am, is, are. Untuk present, I'm a student. Ada was sama were. Ini untuk yang past, I was at home last night, semalam. Kemudian been. Kalau been itu biasanya untuk yang perfect, teman-teman. Jadi, pakainya have atau has been. Artinya telah ya. Dia sudah di sini atau dia telah di sini. Dia. Berarti misalkan Anthony sudah di sini. Anthony has been here. Anthony udah di sini kok. Anthony has been here. Kemudian kalau kata kerja yang selain bentuknya be tadi is, am, is, are, was, were, dan been ini harus ada has atau have-nya ya. Kalau kata kerja bisa bentuk verb 1, verb 2, verb 3. Visit, visited, visited. I visit my sister every day. Ini every day-nya harus dipisah ya, teman-teman. Teman-teman harus tahu ya. Every day ini bisa nggak sih digabung? Bisa. Ini banyak teman-teman yang salah nih. Every day itu bisa dipisah, bisa digabung. Tapi beda. Ini harusnya dipisah ya, teman-teman. Bedanya apa? Kalau digabung, jadi kalau ada kalimat nih, teman-teman. Ini tambahan aja ya. Kalau ada subjek, ada verb, ada objek, ada adverb. Kalau dia di posisi adverb, everyday-nya harus dipisah. Ini nggak boleh digabung nih. Every day. Ini harusnya kayak gini. Ini ralat ya, ini salah ya. Harusnya everyday-nya dipisah. Tapi kalau dia sebagai kata sifat, misalkan bilang my daily activity. Kalau dia diikuti kata benda, activity kan kata benda. Nah, ini baru boleh digabung. My everyday activity. Nah, itu bedanya. Kalau everyday dipisah itu kata keterangan atau adverb, tapi kalau everyday digabung, ini adalah adjektif atau kata sifat. Gitu. Saya lihat teman-teman ada, tadi dari pretestnya belum saya periksa semua ya, saya cuma lihat sekilas beberapa. Itu ada yang vocabnya udah banyak, udah bagus, ada yang masih awal banget, ada yang masih bolong semua, hanya sedikit aja ngerjainnya nggak masalah. Jadi buat nanti yang bener-bener pemula banget, kalau ada kesulitan nanti tanya aja di grup, nggak apa-apa ya. Ini saya rekam kok, nanti saya share linknya, oke? Jadi bisa diulang buat yang kemampuannya mungkin masih kurang, masih benar-benar dari awal banget, tapi langsung tembak TOEFL. Biasanya teman-teman itu kalau langsung tembak TOEFL itu harus sudah ada dasar ya. Kalau belum ada dasar emang agak kesusahan, jadi nggak apa-apa. Nah, buat yang mungkin agak kesusahan, nanti bisa dicek lagi videonya. Saya rekam kok ini tadi ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini I visit every day. I visit my sister every day. Kemudian kalau kemarin atau kejadiannya udah lewat, kita pakai verb 2. I visited my friend yesterday. Kemudian kalau verb 3 pakainya adalah have atau kalau verb 3 ini dikatakan verb atau dikatakan kata kerja kalau ada have atau has atau had ya. Verb 3 gitu. Yang paling sering dipakai adalah have atau has. Has baru ada verb 3-nya. Jadi nggak bisa verb 3 sendiri muncul ya. Kalau misalkan dia kata kerja dalam kalimat, ya harus ada have, has atau had verb 3-nya. I have visited Bali twice. Saya udah mengunjungi Bali 2 kali gitu. Lanjut. To be plus verb ing atau verb 3. Kalau ada to be tadi yang is, am, are, was, were ya. Itu diikuti dengan verb ing. I'm doing my assignment. She was waiting for the parcel. Nah, bedanya apa kalau dengan be verb 3? Kalau to be verb ing ini bermakna aktif, teman-teman. Kalau dia be ditambah dengan verb 3, kalau saya lebih suka bilang be verb 3 ya daripada to be ya. Tapi sama aja, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Pasif. Loh, apa bedanya? Kalau aktif dalam bahasa Indonesia artinya diawali dengan me.
Kalau pasif dalam bahasa Indonesia artinya diawali dengan di atau ter. Gitu. I'm doing my assignment. Aku mengerjakan tugasku. Nah, artinya adalah mengerjakan. Mayoritas artinya tapi tidak harus semua ya. Saya makan nasi, nggak harus saya memakan nasi. Nggak usah ya, saya makan nasi aja. Itu termasuk aktif. She was waiting for the parcel. Dia menunggu. Berarti aktif. Jadi kalau ada be ditambah verb ing itu artinya dia kalimatnya aktif. Tapi kalau dia diikuti verb 3, berarti dia pasif, dia teter. Contohnya, I'm invited by her. Saya diundang olehnya. Diundang, bukan mengundang, tapi diundang olehnya. Tapi kalau I'm inviting you, saya mengundangmu karena be ketemu verb ing ya. Kemudian your application is accepted. Is ketemu dengan verb 3, berarti artinya dia toter. Aplikasi kamu diterima oleh universitas, pakainya di. Itu bedanya ya. Be verb ing bermakna aktif, be verb 3 bermakna pasif. Oke. Lanjut. Jebakan dalam kalimat. Nah, di dalam TOEFL itu ada jebakan kalimat ya. Hati-hati dengan ada preposisi. Preposisi itu dalam bahasa Indonesia namanya kata depan. Kalau ada preposisi on, off, in, at, by, from, after, before, under, above, nah itu adalah preposisi. Ketika ada preposisi di dalam subjek, maka yang menentukan dia jamak atau tunggal adalah sebelum preposisinya. Contohnya, the students of King's College is doing final exam. Ada verb is doing. Berarti yang terletak sebelum verb adalah subjek. Ini ya teman-teman ya. Di dalam subjek ada preposisi. Kalau ada preposisi kayak gini, hati-hati. Yang menentukan dia jamak atau tunggal adalah kata sebelum preposisinya. Students. Students jamak atau tunggal ini sering banget muncul di soal TOEFL. Students itu jamak, berarti nggak boleh pakai is, harusnya pakai are. Ini salah ya, harusnya pakai are. Jadi di soal TOEFL kadang kayak gini, students of King's College is doing final exam. Is-nya di garis bawah, berarti is-nya yang salah, harusnya adalah are. Are. Gitu. Ini muncul di soal TOEFL. Kemudian ada juga hati-hati double subject dan double verb. Double subject dan double verb. Gimana tuh? Nah, contoh, Tom, he is my best friend. Tom, dia itu teman saya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia oke-oke aja lah ya. Ngomong sehari-hari nggak masalah. Tapi kalau di TOEFL ataupun mungkin di IELTS yang akademik nggak boleh double subject kayak gini tanpa penghubung. Tom, he is. Nah, ini nggak boleh. Harus pilih salah satu. Tom is my best friend. Atau he is my best friend. Jadi tidak boleh ada double subject dalam kalimat atau double verb. Contoh, I am is an English student. Ini juga nggak boleh. I pakainya am, nggak usah kasih is lagi. Sudah ada verb, ngapain ada verb lagi? Gitu. Tidak boleh ada double subject dan double verb dalam kalimat. Gitu. Lanjut. Hati-hati dengan tanpa subjek atau tanpa verb. Contoh, yesterday was going to school. Loh, ini adverb. Kemarin pergi ke sekolah. Lah, siapa yang pergi ke sekolah? Nggak ada subjeknya. Nah, harusnya ada subjek. Misalkan, yesterday Jack was going to school. Anthony was going to school. Harus ada subjeknya. Nah, kadang di soal TOEFL nggak ada subjeknya. Berarti itu yang salah. Kita harus nyari subjeknya. The explanation from my teacher at the school quite good. Nah, ini. Loh, ini mana kata kerjanya? Nggak ada kata kerjanya. Penjelasan dari guru saya di sekolah itu cukup bagus. Nggak ada kata kerjanya. Nah, terus gimana ya? Berarti harus ada kata kerjanya. Kata kerjanya hilang nih di sini. Tadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kata kerjanya, berarti pakai kalimat nominal atau non verbal. Harusnya pakai is di sini.
Explanation from my teacher at the school is quite good. Gitu. Lanjut. Modal ketemu verb. Nah, di dalam soal TOEFL itu juga ada kasus tentang modal ya, teman-teman. Modal ketemu dengan verb. Modal itu apa? Modal itu kata kerja ya, kata kerja bantu. Apa aja? Ada can, could, will, would, shall, should, may, might, ought to, would rather, had better. Itu adalah modal. Nah, ketika ada modal, teman-teman, rumusnya adalah ini. Modal itu harus ketemu dengan verb 1 murni atau tanpa SS. Ya, intinya verb 1 murni lah ya. Nggak boleh verb ing, nggak boleh verb 2, nggak boleh verb 3, harus verb 1 murni. Contoh di sini, the student goes to school every day. Ini every day-nya harusnya dipisah ya, nggak digabung ya teman-teman ya. Nanti diralat ya, teman-teman. Kalau mau nyatet di buku tulis atau mau nyimpen nanti di ralat ya, every day-nya harusnya dipisah. The student goes to school every day. Kalau dia ada subjek, the student, langsung ketemu verb, ya harus sesuai. Kalau dia tunggal, verbnya harus tunggal. Student, ya goes. Kalau students, ya go. Gitu kan ya. Tapi kalau ada modal, will kan modal ya, tadi udah saya sebutkan. Kalau ada modal, maka verb-nya harus verb 1 murni. Apapun subjeknya, mau jamak, mau tunggal, setelah modal harus verb 1 murni. Makanya di sini bilangnya will go, bukan will goes. Bukan will go ya, tapi will go bahasanya. Will go. Go. Will go to school tomorrow. Gitu. Sini ada kok listnya. Nah, ini. Shall, will, may, must, can, should, would, may, had to, could. Nah, ini adalah modal. Kemudian ada modal be verb ing atau modal be verb 3. Ini kasusnya sama kayak tadi ya. Kalau be verb ing itu aktif, kalau be verb 3 itu pasif. She will be arriving at 2 AM this afternoon. Dia akan tiba jam 2 siang ini. Tiba, datang. Tapi kalau yang ini, I will be invited by the committee. Ini double E ya. Siapa ini yang ketik ya? Double M, double T, double E ya, committee. I will be invited by the committee. Ini be ketemu dengan verb 3, berarti pasif. Aku akan diundang. Aku akan, ada will modal ya, ketemu be, diundang oleh komite. Kemudian modal be ketemu pelengkap. Pelengkap itu apa aja? Pelengkap itu ada adjektif, noun, dan adverb. Adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu kata keterangan. She will be here, nggak boleh she will here. She will be here. Nah, harus ada be-nya. She will be happy. Nah, gitu. Sama kayak tadi, aku dokter, I am a doctor. Nggak boleh I a doctor. Tapi kalau saya bilang saya akan menjadi dokter, berarti ada will-nya. Bukan I will am doctor, tapi I will be a doctor. Jadi kan saya bilang nih, saya tulis sini aja ya. I am, nggak boleh bilang I a doctor, karena kalimat harus ada apa namanya kata kerjanya. Makanya yang benar adalah I am a doctor. Tapi kalau saya belum jadi dokter, saya masih berencana jadi dokter, aku akan menjadi dokter. Nah, berarti kan pakai will. Setelah will, modal harus verb 1 murni. Verb 1 murni dari am apa? Ya be. Gak boleh I will am a doctor, tapi I will be a doctor. Gitu. She will be a doctor. She is a doctor. Gitu ya. Ada modal harus verb 1 murni. Oke. Lanjut. Ada contoh soal nih. Coba teman-teman lihat contoh soalnya. Iya, Bu. Untuk contoh soalnya, dikerjakan nanti di luar kelas aja ya, teman-teman ya. Contoh soalnya nomor 1 sampai nomor 6
Silakan dikerjakan nanti di luar kelas 1-6. Habis selesai kelas langsung dikerjakan, nanti dikerjakan 1-6 ya. 1-6 nanti dikerjakan, dikirim ke ini ya, dikirim ke chat pribadi saya ya. Nanti saya bahas di grup kalau sudah mengumpulkan. Oke, 1-6-nya dikerjakan di luar kelas. Oke. Lanjut ya. Ini rangkumannya. Kalau subjek itu subjek verb harus sesuai. Kemudian satu subjek harus satu verb, kemudian subjek harus berupa noun, verb berupa be atau kata kerja, modal harus diikuti dengan verb 1 murni atau tanpa s, es, dan be verbing atau verb 3. Gitu. Itu rangkumannya ya. Oke. Kita lanjut. Ada materi apositif ya, teman-teman. Apositif. Apositif itu adalah kata benda yang menjelaskan noun sebelum atau sesudahnya. Syarat apositif tidak boleh ada verb. Nah, positif itu bentuknya teman-teman bisa berupa non phrase ya ini ya tadi ya. Atau non doang boleh, non phrase juga boleh sih. Oke. Contohnya Siva, the grandson of the grandmother is a smart boy. Nah, Siva ini adalah subjeknya. Siva itu siapa? Cucunya nenek, gitu kan ya. Cucunya nenek. Nah, ini berarti adalah apositifnya. Apositif itu sifatnya lebih umum daripada yang dijelaskan ya. Dia bisa di tengah kalimat dengan ditandai koma. Siva, the grandson of the grandmother, atau boleh juga ditaruh di depan. The grandson of the grandmother, Siva is a smart boy. Atau apositif juga bisa ditaruh di belakang. Siva is a fan of Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu siapa? A famous football player. Mau di depan boleh ditandai dengan koma. Di tengah juga boleh ada koma berpasangan antara subjek dengan verb ya. Atau di paling belakang kalau dia menjelaskan yang belakang, Cristiano Ronaldo. Gitu. Kalau saya suka ngasih contoh ini. Jokowi, presiden kita, berasal dari Solo. Nah, Jokowi itu siapa sih? Presiden kita. Nah, presiden kita itu namanya apositif. Kalau saya buang kata presiden kita, saya bilang Jokowi berasal dari Solo. Tanpa saya jelaskan, kalian sudah tahu kalau Jokowi itu presiden kita. Nah, itu namanya apositif. Jadi apositif itu penjelas yang sudah jelas. Tanpa saya kasih embel-embel, itu orang lain udah paham. Jokowi, presiden kita, berasal dari Solo. Nah, Jokowi, presiden kita, atau boleh di depan, presiden kita, Jokowi is from Solo. Itu namanya positif. Lanjut. Di sini ada contoh soal. Last semester, a friend of mine graduated cum laude. Ini salahnya di sini ya teman-teman ya. Harusnya nggak ada koma. Karena ini bukan apositif. Friend of mine kan subjeknya. Masa iya subjeknya aku mencintaimu, I, love you kan nggak. Langsung aja I love you, nggak ada I, love you kan. Saya cinta kamu, masa saya, cinta kamu kan nggak. Jadi setelah subjek harus langsung verb, maka komanya harusnya dihilangkan. Ini salahnya ya. Nah, beda dengan yang nomor 2. Valentine's Day, February is a special holiday for sweethearts. Ini harusnya ada 14-nya ya. Ya Allah. Ini siapa yang mengetik soalnya ya Allah? 14. Valentine's Day 14 Februari adalah ya. Jadi 14 Februari, ini adalah apositif. Gitu.
Positif itu tanpa harus saya tulis 14 Februari, kalian udah tahu kan kalau Valentine's Day itu adalah tanggal 14 Februari. Tom, nama orang itu pasti udah jelas ya, dia nunjuk orang. Nah, Tom a really good mechanic is fixing the car. Komanya ini disebut dengan koma apositif. A really good mechanicnya ini adalah apositifnya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 4. Satu soal aja contohnya. Bla bla bla, my diligent friend is attending the lecture right now happily because of that time atau Tom. Silakan ditulis jawabannya di kolom komen. Nomor 4, kira-kira jawabannya apa? A, Tom. Oke. A, B, C, D. Oke, baru 2 orang, 3 orang yang jawab ya, silakan. Oke. Nah, oke, di sini ada koma ya, teman-teman. Kalau koma berpasangan kayak gini, isinya non phrase. Kemudian ada verb. Nah, berarti ini adalah apositif. Kalau ada apositif sudah ada verb, belum ada subjek.